Perkenalkan, nama saya Abdullah Rashid Lubis dari Prodi Hukum Bisnis Syariah kelas C. Kali ini saya akan membahas tentang Inkarus Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Inkarus Sunnah. Dalam Inkarus Sunnah ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lemparkan. Yang pertama, apakah itu Inkarus Sunnah? Inkarus Sunnah itu terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Ingkar adalah kata masdar dari kalimat angkaro yungkiru ingkaran, yang berarti menolak atau tidak menerima. Sedangkan sunnah adalah udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa istiqraran, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan, perkataan atau pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ingkarus sunnah dapat kita pahami bahwa suatu penolakan atau ketidakterimanya terhadap perkataan, perbuatan, pengakuan atau penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu siapa saja yang mereka yang dikenal sebagai mungkirus sunnah atau orang-orang yang engkar kepada as-sunnah tersebut. Dalam hal ini dapat kita ambil dua kesimpulan, yaitu ingkarus sunnah pada masa yang pertama yaitu ingkarus sunnah pada masa Prode klasik, yaitu pada masa ulama-ulama salaf atau ulama-ulama yang kurun waktunya 1 sampai 3 tahun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i membagi mungkirun orang-orang yang ingkar kepada as-sunnah tersebut menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menolak sunnah kecuali ada kesamaan dengan Al-Quran. Yang ketiga, menolak sunnah ahad dan menerima sunnah mutawatir. Yang kedua, di zaman modern ini ada beberapa orang yang disebut ingkarus sunnah. Yang pertama, Taufik Siddiq yang bertempat di Mesir pada tahun 1920. Yang kedua, Ghulam Ahmad Parvez yaitu berada di India. Yang ketiga, Rashad Khalifah yang ada di Amerika. Yang keempat, Qasim Ahmad yang ada di Malaysia. Dan ada juga orang-orang mungkirus sunnah yang ada di Indonesia, seperti Lukman Sangat, Dadang Setiogroho, Safran Batubara, dan Dalimin Lubis. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa mereka sampai pada keyakinan itu, sampai kepada mengingkari sunnah atau mengingkari hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Alasannya karena mereka berargumen pada Quran surah An-Nahl ayat 89 yang tidak ada keselamatan atau kesaksian kecuali dari Al-Quran. Mereka meyakini bahwa cuma Al-Quran yang bisa menyelamatkan atau menjadi kesaksian kepada mereka. Dan ada juga pada surah Yunus ayat ke-36 yang mereka yakini bahwa hadis itu hanya sebagai dugaan semata dalam penafsiran hadis tersebut. Yang keempat dan yang kelima, di mana peristiwa itu terjadi dan kapan terjadi peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut, ingkarus sunnah itu awal terjadinya berada di Baghdad, yaitu pada awal Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Baghdad yang sekarang menjadi ibu kota dari Irak. Dan ingkarus sunnah juga terdapat pada masa Imran bin Hussein
pada tahun 52 Hijriah. Seorang guru hadis pada masa itu datang kepadanya orang yang berkata tidak perlu mengajarkan hadis. Padahal Imran bin Husain ini adalah pengajar hadis. Jadi dia mengucapkan bahwa cukup Al-Quran saja yang menjadi pegangan atau yang perlu diajarkan kepada manusia. Kesimpulannya bahwa ingkarus sunnah itu adalah penolakan atau terimanya orang-orang terhadap hadis Nabi, terhadap pengakuan, perkataan, dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya tentang pembahasan ingkarus sunnah. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.